Halo, perkenalkan nama saya Yuda Susanto, NPM 190 120 112 dari kelas Bisnis Internasional B. Di sini saya akan berusaha mencoba menjelaskan mengenai investasi asing langsung, atau biasanya kita dengar kita sebut sebagai FDI, yaitu singkatan dari Foreign Direct Investment. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa perbedaan antara investasi dan perdagangan. Apakah perdagangan dan investasi itu hal yang sama? Ternyata di sini perdagangan dan investasi itu adalah kedua hal yang berbeda. Nah, perdagangan itu apa? Perdagangan adalah transaksi jual beli barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Sedangkan investasi, kata kuncinya yaitu penanaman modal pada suatu bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi perbedaan dari kedua hal ini antara perdagangan dan investasi, yang pertama yaitu transaksi jual beli, itu mengenai perdagangan. Tapi kalau investasi, kata kuncinya yaitu penanaman modal untuk mendapatkan suatu keuntungan. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung apa itu investasi, apa itu perdagangan, apa perbedaannya. Misalnya gini, ada si A sama si B. Si A sama si B sama-sama ingin membeli sebuah properti. Si A sama si B ingin membeli sebuah properti. Nah, si A membeli properti untuk ditempati, untuk ditinggali, untuk dirinya sendiri. Sedangkan si B membeli properti untuk investasi, alias tidak ditempati, tetapi untuk dijual kembali. Mungkin suatu saat harga properti itu akan naik. Nah, itulah perbedaan antara perdagangan dan investasi. Saya kira sudah cukup jelas mengenai investasi dan perdagangan. Nah, investasi sendiri memiliki beberapa jenis. Ada dua jenis, yaitu yang pertama FPI atau Foreign Portfolio Investment. Biasanya kalau kita pernah dengar portofolio itu seperti di aplikasi bibit. Ya, sekarang lagi zaman menggunakan aplikasi-aplikasi bibit ya. Seperti di situ ada deposito, ada surat utang, ada obligasi, ada saham, ya, dan itu portofolio, itu tuh masuk dalam portofolio. Nah, tetapi jenis investasi yang kedua yang kita bahas hari ini yaitu FDI, yaitu Foreign Direct Investment. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi apa itu Foreign Direct Investment. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1, FDI itu adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing negara lain, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal di dalam negeri itu sendiri. Nah, untuk pengertian FDI ada lagi. FDI menurut di dalam buku NOR 2007 halaman 439. Di situ dikatakan bahwa FDI adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri. Jadi investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri, di negara lain. Nah, ada lagi menurut Griffin. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar tentang Griffin. Nah, Griffin mendefinisikan FDI dengan sesuatu yang berbeda, yaitu bahwa FDI adalah suatu kepemilikan atas penguasaan 10% saham perusahaan atau saham ekuivalennya dalam suatu bisnis. Nah, itu beberapa pengertian FDI. Tetapi pada intinya, FDI adalah investasi asing, ya, dilakukan oleh lebih dari 2 negara, bukan hanya di negara lokal kita saja di Indonesia. Nah, untuk strateginya, investasi memiliki beberapa strategi, yaitu ada investasi greenfield. Ya. Investasi greenfield itu apa? Yang pertama, investasi greenfield itu pendirian perusahaan baru, modal dari investor asing. Jadi, mendirikan perusahaan baru, tetapi modal itu dari investor asing, dari orang asing. Mendirikan perusahaan di negara kita. Nah, yang kedua ada merger. Ya, mungkin pernah dengar merger. Merger itu penggabungan perusahaan. Jadi ada perusahaan A, perusahaan B. Ya. Kemudian digabung. Nah, itu namanya merger. Banyak sekali contoh-contohnya seperti
waktu itu Gojek dengan Tokopedia kalau nggak salah digabung. Nah, itu namanya merger. Nah, ada lagi strategi investasi modal asing yaitu akuisisi. Ya, akuisisi itu pengambil alihan dengan membeli saham atau aset. Jadi misalnya ada perusahaan dengan merek ini itu udah dibeli. Yang dibeli itu yang berubah itu bukan mereknya, bukan perusahaannya, tapi yang berubah adalah kepemilikannya. Jadi perusahaan tersebut diakuisisi, misalnya negara Amerika, ya dari negara Amerika mengakuisisi perusahaan di Indonesia. Tetap mereknya misalnya Sariwangi, tas Sariwangi, tapi kepemilikannya diambil sama perusahaan dari luar negeri yaitu Amerika. Itu namanya akuisisi. Dan kemudian ada lagi joint venture. Ya, joint venture ini kerjasama modal asing dan modal domestik. Ya, jadi ini merupakan kerjasama perusahaan yang melibatkan modal dari asing dan modal domestik. Nah, untuk tren FDI sendiri di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ya, tren FDI. Ya. Bahkan sampai di tahun ini, di tahun 2020, di kuartal ketiga, ya, untuk perkembangan FDI. Nah, kemudian ada beberapa istilah tentang FDI, yaitu inward FDI. Inward FDI itu dari beberapa negara masuk ke Indonesia. Dan kemudian yang kedua, ada yang menyebut sebagai outward FDI dari Indonesia, dari kita ini keluar negeri, ke Cina, ke Malaysia, ya, ke Singapura. Nah, untuk inward FDI, kita akan mengalami inflow, ya, ada pemasukan. Ya. Tetapi kalau misalnya outward FDI, kita mengeluarkan modal, ya, outflow, disebut outflow. Nah, kemudian ada FDI horizontal. FDI horizontal ini contohnya ini mengembangkan perusahaan. Contohnya misalnya KFC. KFC ini merupakan perusahaan dari Amerika. KFC ini kenapa kok bisa disebut horizontal? Karena dia membuka perusahaan, membuka bahkan pabriknya, bahkan tempat pembuatannya itu di Indonesia, di negara-negara lain. Sehingga itu bisa dikatakan FDI horizontal. Tapi kalau FDI vertikal itu contohnya seperti perusahaannya, rumahnya itu tetap di negaranya, tapi kayak beberapa spare part-nya itu di negara lain. Contohnya di Cina, gitu ya, banyak sekali. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya FDI. Yang pertama ada faktor pasokan. Faktor pasokan tersendiri terdiri dari biaya produksi. Contohnya gini, mendirikan pabrik di negara berbiaya rendah. Misalnya, kita di Indonesia pengen mendirikan pabrik, tapi biaya produksinya di negara sendiri itu mahal. Oleh sebab itu, kita pengen mendirikan pabrik itu di negara lain, yang biaya produksinya lebih rendah. Nah, banyak sekali ini dilakukan oleh beberapa perusahaan, ya, agar tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya produksi. Nah, itu yang kemudian menjadi faktor mendorong untuk melakukan FDI. Kemudian di dalam faktor pasokan juga ada logistik. Perusahaan memilih memproduksi di pasar asing daripada ekspor karena low cost. Logistik. Nah, kemudian juga ada sumber daya. Misalnya di negara Singapura sumber dayanya itu kurang, terbatas, ya, tidak seperti di Indonesia. Oleh sebab itu mendorong mereka, para pemilik perusahaan, untuk melakukan FDI di Indonesia, karena di Indonesia memiliki banyak sumber daya. Nah, sehingga itu mendorong melakukan FDI. Kemudian ada akses teknologi. Ya. Perusahaan memiliki akses terhadap teknologi. Ya. Misalnya, ini mendorong FDI karena ingin belajar tentang teknologi perusahaan tersebut. Misalnya ada farmasi Swiss invest ke biogenetik Amerika Serikat. Nah, tujuan dari farmasi Swiss ini itu untuk belajar teknologi yang digunakan oleh Amerika. Itu untuk motivasi FDI yang terakhir mengenai faktor pasokan.
Nah, kemudian ada lagi faktor permintaan. Yang pertama ada akses pelanggan. Perusahaan fisik harus ada di pasar asing. Akses pelanggan ini harus pintar-pintar, ya, tahu pasarnya itu di mana, pelanggannya itu di mana. Oleh sebab itu, misalnya ada perusahaan Indonesia dan pasarnya ternyata itu di India. Nah, Indomie itu laku banget di India. Nah, perusahaannya harus ada di sana, harus ada di India, sehingga itu mendorong terjadinya FDI keluar. Kemudian ada keunggulan pemasaran. Mungkin di negara lain aktivitas pemasaran lebih efektif daripada di negara asal. Terus kemudian yang mendorong FDI melalui faktor permintaannya itu eksploitasi keunggulan kompetitif. Ini memanfaatkan brand perusahaan atau produk. Dan yang terakhir ada mobilitas pelanggan, yaitu upaya untuk dekat dengan pelanggan. Saya kira ini sudah cukup jelas. Kemudian yang terakhir ada faktor politik. Kenapa Pak ada faktor politik? Contohnya menghindari trade barrier. Ya, terjadi karena tingginya trade barrier di sebuah negara asing. Ya. Kemudian ada insentif pembangunan ekonomi atau pemberian insentif bagi investor, membebaskan pajak, mengadakan tax holiday pernah Indonesia, dan kemudian di Indonesia ini menawarkan ada layanan 3 jam untuk mengurus surat investasi di Indonesia. Nah, itu sedikit mempengaruhi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, demikian mengenai FDI. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.